I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. If you don't go, you die. With the rest of us. Film sci-fi dengan budget hampir 250 juta dolar dibintangi Ryan Gosling. Tapi justru bukan soal ledakan atau perang luar angkasa. Ini film tentang kesepian, persahabatan, dan menyelamatkan bumi bareng makhluk asing yang bahkan gak punya wajah. Dan anehnya, ini salah satu film paling hangat di tahun ini. Halo semuanya, balik lagi di Aweverse. Hari ini kita akan bahas Project Hail Mary 2026, film adaptasi novel bestseller karya Andy Weir yang sebelumnya juga nulis The Martian. Disutradarai duo di balik Spider-Verse dan jadi proyek passionnya Ryan Gosling selama hampir 6 tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma hype atau beneran masterpiece? Ceritanya fokus ke Ryland Grace, seorang guru sains yang tiba-tiba bangun di sebuah pesawat luar angkasa tanpa ingatan sama sekali. Pelan-pelan dia mulai sadar kalau dia dikirim dalam misi bunuh diri ke bintang bernama Tau Ceti. Kenapa? Karena matahari kita lagi dimakan oleh mikroorganisme alien bernama Astrophaga yang bikin energi matahari berkurang dan bumi terancam masuk zaman es. Please state your name. Ryland Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. Di tengah misinya, Grace ketemu makhluk asing bernama Rocky. Bentuknya aneh, gak punya wajah, dan jelas bukan manusia. Tapi dari situ, film ini berubah. Ini bukan lagi soal menyelamatkan bumi, ini soal dua makhluk dari planet berbeda yang belajar saling memahami. No, I'm sorry. Yang bikin Project Hail Mary beda dari film sci-fi lain adalah fokusnya. Ini bukan film yang buru-buru. Pacingnya sabar, bahkan cenderung intimate. Alih-alih penuh aksi, film ini lebih banyak diisi percakapan, eksplorasi ide, dan momen-momen kecil yang justru terasa besar. Hubungan antara Grace dan Rocky jadi inti cerita. Mereka beda segalanya, bahasa, bentuk, cara berpikir. Tapi justru dari situ muncul koneksi yang terasa sangat manusiawi. Dan disinilah kekuatan film ini. Dia bikin sesuatu yang sangat ilmiah jadi sangat emosional. If we do nothing, everything on this planet will go extinct. You'll find a solution. You are my solution. I put the not an astronaut. I've never done anything. Ryan Gosling di sini carry the whole movie. Hampir sepanjang film dia sendirian, tapi dia bisa bikin karakter Grace terasa hidup. Kadang lucu, kadang panik, kadang hancur, tapi tetap relatable. Dan yang paling mengejutkan, Rocky walaupun cuma puppet tanpa ekspresi wajah, performanya luar biasa. Interaksi dia sama Gosling terasa real banget. Bahkan bisa dibilang Rocky adalah jantung dari film ini. Check this out. We have about 250 words. Let's find you a voice. Why is a school teacher in space? Nope. Why is a school teacher in space? Try this. I am Rocky. I like. Secara visual, film ini juga gak main-main. Sinematografi dari Greg Fraser yang juga ngerjain Dune bikin setiap scene di luar angkasa terasa megah tapi tetap grounded. Menariknya, film ini gak terlalu sering pamer spektakel. Dia simpan momen besar untuk timing yang tepat. Dan hasilnya, setiap adegan berasa terasa impactful, bukan sekedar visual kosong. Project Hail Mary bukan sekedar film sci-fi, ini film tentang koneksi di tengah situasi paling mustahil sekalipun. Dia punya otak seperti Interstellar, tapi hati seperti E.T. Dan yang paling penting, film ini terasa original. Di saat banyak film cuma bergantung nostalgia, yang ini berani jadi sesuatu yang baru. Kalau kalian cari film luar angkasa yang beda dari biasanya, ini wajib banget ditonton. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Aweverse untuk review film dan pop culture lainnya. I will not let Grace die.
Rocky!